Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nada Sofia Yasmin dengan NPM 2025 1450 0248 dengan rekan saya. Halo, dan saya Bintang Raffi Ardiansyah dengan NPM 2025 14500 241. Baik, untuk video kali ini kami akan menjelaskan 4 materi mengenai ilmu kalaman dasar. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, SDA terbarukan dan tidak terbarukan. Yang ketiga adalah pemanfaatan SDA. Lalu yang keempat ada konservasi sumber daya alam. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara, atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, kepompong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam digetser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Yang kedua, SDA terbarukan dan tidak terbarukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan pembelajaran tentang sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam yang bisa digunakan manusia untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya sudah berkurang atau habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. Biasanya merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang dapat diperbarui juga adalah sumber daya alam yang tidak akan habis selama bumi ini ada. Mari kita lihat contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dari jenis makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat diperbarui karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak ataupun dikembangbiakkan. Selanjutnya, jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui yang tersedia di alam selama bumi ini ada adalah tanah, kemudian air, dan udara. Tanah, air, dan udara harus kita jaga kelestariannya. Dapat kita lakukan dengan cara menjaga kesuburan tanah, menggunakan pupuk alami seperti kompos, pupuk hijau, maupun pupuk kandang. Menjaga kelestarian air dan udara dengan menjaga kelestarian dan kebersihannya dari berbagai macam pencemaran. Juga menjaga siklus air dan udara dengan cara tetap melestarikan hutan, menanam pohon, melakukan reboisasi, melakukan penghijauan, agar kelestarian air tetap terjaga, siklus air terjaga, dan udara tetap bersih, sehingga kita dapat menikmati jenis sumber daya alam tersebut dengan ramah lingkungan. Sumber daya alam yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis. Sumber daya alam ini terbentuk oleh proses alami dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis bahan mineral atau bahan tambang yang digali dari dalam tanah, kemudian jenis logam mulia, minyak bumi, gas bumi atau gas alam, dan batu bara. Mari kita perhatikan contoh-contohnya. Contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari jenis mineral terdiri dari 3, yaitu mineral logam, mineral non-logam, dan batuan. Mineral logam antara lain besi, bauksit, aluminium, timah, nikel, dan mangan. Sementara contoh mineral yang non-logam antara lain belerang dan grafit. Masih ada jenis-jenis yang lain ya anak-anak. Contoh jenis mineral batuan adalah granit dan obsidian. Nah, ini contoh mineral logam, kemudian ini non-logam belerang, serta ini adalah batuan ya, mineral batuan. Sebenarnya masih banyak contohnya yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari jenis mineral logam mulia, yaitu perak, palladium, platina, dan emas. Nah, ini contoh perak. Kemudian ini contoh platinum, ini palladium dan emas. Nah, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lainnya antara lain minyak bumi, kemudian gas alam, dan batu bara. Nah, ini minyak bumi anak-anak, dari pertambangan minyak bumi, kemudian ini LNG atau gas alam cair, dan ini adalah batu bara. Baik anak-anak, dalam pemanfaatan sumber daya alam ini, pengelolaannya harus sangat memperhatikan mengenai dampak lingkungan. Harus kita lestarikan sumber daya alam, baik mineral logam yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui. Dan penggunaan serta pemanfaatannya harus kita jaga dan kita lestarikan. Juga penggunaannya harus dilakukan dengan hemat, tidak boros, karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27,
Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Sumber daya alam adalah merupakan harta karunia Allah bagi bangsa Indonesia. Jangan digunakan secara boros, karena sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam mencakup bahan-bahan yang ditemukan di alam, seperti air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, mineral, energi, dan lainnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang dapat terus tersedia jika dikelola dengan baik karena alam memiliki kemampuan untuk memulihkannya, seperti air, udara, tanah, hutan, dan energi matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang terbatas jumlahnya di alam dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk, seperti bahan tambang yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral seperti emas, tembaga, timah. Apa saja sumber daya alam di Indonesia? Yang pertama adalah hutan. Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo dengan luas sekitar 125,9 juta hektar pada tahun 2020. Hutan-hutan ini tersebar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati, mencakup lebih dari 40.000 spesies tumbuhan, 1.600 spesies burung, dan ribuan spesies mamalia, reptil, dan amfibi. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen. Hutan tropis Indonesia menyerap sekitar 1,5 miliar ton karbon setiap tahunnya, membantu mengurangi efek perubahan iklim. Secara ekonomis, hutan menghasilkan berbagai produk seperti kayu, rotan, damar, karet, dan bahan baku obat-obatan. Industri perkayuan menyumbang sekitar 8,2 miliar US dollar bagi ekonomi Indonesia pada 2019. Selain itu, hutan juga mendukung sektor ekowisata seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera. Secara sosial dan budaya, hutan menjadi rumah bagi masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan untuk makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Banyak suku adat yang tinggal di sekitar hutan Kalimantan dan Papua memanfaatkan hutan secara lestari. Ancaman terhadap hutan, Indonesia mengalami laju deforestasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa antara 2001 hingga 2020, Indonesia kehilangan sekitar 24 juta hektar tutupan pohon. Penyebab utamanya adalah penebangan liar, ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan kebakaran hutan. Sumber daya alam yang kedua adalah tambang. Indonesia kaya akan sumber daya tambang. Beberapa tambang utama Indonesia mencakup minyak bumi dan gas alam. Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak bumi dan gas alam di Asia Tenggara. Cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 3,2 miliar barel pada 2021, sementara cadangan gas alam diperkirakan sekitar 135 triliun kaki kubik. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 9% dari pendapatan domestik bruto Indonesia pada tahun 2020. Batu bara. Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia dengan produksi mencapai 563 juta ton pada 2020, di mana lebih dari 75% dari produksinya diekspor. Sebagian besar batu bara digunakan untuk pembangkit listrik di dalam dan luar negeri. Mineral lainnya, Indonesia juga memiliki tambang emas, tembaga, nikel, dan timah. Tambang Grasberg di Papua merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Pada 2019, produksi emas Indonesia mencapai 130 ton, menjadikannya salah satu produsen emas terbesar di dunia. Tambang nikel di Sulawesi dan Maluku menjadi sumber penting untuk produksi baterai kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan dalam transisi energi global. Dampak dan tantangan. Sektor tambang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, tetapi juga membawa dampak negatif bagi lingkungan. Aktivitas tambang dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan tanah. Selain itu, konflik sosial seringkali muncul di daerah-daerah tambang, terutama terkait dengan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Kemaritiman. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Lautan Indonesia mencakup zona ekonomi eksklusif ZEE,
seluas 6,4 juta kilometer persegi, menjadikan sektor kemaritiman sebagai salah satu kekayaan utama negara. Potensi kemaritiman. Perikanan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil perikanan terbesar di dunia. Pada tahun 2020, produksi ikan tangkap mencapai 6,65 juta ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 13,2 juta ton. Komoditas utama termasuk ikan tuna, kerapu, udang, dan rumput laut. Sektor ini menyumbang sekitar 2,6% dari PDB Indonesia. Energi laut. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dari laut, seperti energi gelombang dan angin lepas pantai. Wilayah maritim Indonesia juga mengandung cadangan minyak dan gas di laut lepas. Pariwisata bahari. Wisata bahari seperti di Raja Ampat, Bali, dan Labuan Bajo menarik jutaan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Sektor ini juga menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara. Tantangan kemaritiman. Overfishing, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan, menjadi masalah serius di beberapa wilayah perairan Indonesia. Ini mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan komunitas nelayan. Keamanan laut. Wilayah perairan Indonesia seringkali dihadapkan pada masalah keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pencurian sumber daya alam. Dan yang keempat ada konservasi sumber daya alam. Secara umum, konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Menurut Peter Salim dan Yani Salim tahun 1991, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Secara keseluruhan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Kita harus menggunakan SDA ini seefisien mungkin. Sumber daya alam ini merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan bisa bersifat menguntungkan maupun merugikan, atau menurunkan kualitas dan bersifat langsung atau tidak langsung. Tujuan dilaksanakannya konservasi adalah 1. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. 2. Menjamin keanekaragaman genetik. Dan ketiga, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan 1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Contohnya, cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, dan daerah pengungsian satwa. Strategi konservasi nasional. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan atau PSPK. Contohnya, penetapan wilayah PSPK, penetapan pola dasar pembinaan program PSPK, pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK, penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK, dan penertiban maksimal pengusahaan di perairan wilayah PSPK.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Contohnya, pengawetan dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa atau konservasi in situ dan ex situ. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Contohnya, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Bah!